Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan masih proses tentang metabolisme, dan kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme itu salah satu contohnya adalah fotosintesis, yaitu proses sintesis pembentukan yang dibantu oleh cahaya. Anabolisme itu sendiri adalah menyusun senyawa karbon organik dari senyawa karbon anorganik dengan bantuan energi cahaya, atau proses pembentukan senyawa yang kompleks dari senyawa yang sederhana. Yang sederhana itu dari mana? Yaitu dari CO2 plus H2O untuk menjadi C6H12O6, yaitu glukosa plus oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang kita pakai untuk proses respirasi. Anak-anakku sekalian, fotosintesis itu terjadi di organ daun. Yang bisa melakukan proses ini salah satunya hanya tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan, tetapi juga ada organisme yang lain seperti alga. Pada tumbuhan itu terjadi di organ daun. Di daun itu ada jaringan penyusunnya yang bernama jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Disinilah terjadi proses fotosintesis karena di dalam jaringan ini selnya itu banyak ditemukan kloroplas. Yang warna hijau kecil-kecil banyak itu kloroplas, yang kalau diperbesar itu nampak seperti ini. Strukturnya terdiri dari membran rangkap, yaitu membran dalam dan membran luar. Di dalamnya terdapat struktur seperti kepingan-kepingan logam. Satu kepingan itu disebut tilakoid, kalau banyak disebut dengan granum atau grana. Di dalam kloroplas ini terdapat cairan yang bernama stroma. Di stroma inilah yang nanti akan terjadi proses reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Sedangkan di tilakoid, yaitu di membran tilakoidnya, dan membran tilakoid di bagian proteinnya, yaitu protein integral, disitulah nanti akan ditemukan sekumpulan klorofil. Jadi klorofil kalau ditanya itu ada di mana, yaitu di bagian protein integral pada membran tilakoid. Di situ ada ratusan klorofil. Kumpulan dari klorofil itulah yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem itu ada dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Bedanya itu adalah pada fotosistem 1 itu mampu menangkap panjang gelombang cahaya itu sampai 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 hanya mampu menangkap panjang gelombang cahaya 680 nanometer. Di membran tilakoid inilah yang nanti akan terjadi proses reaksi terang, yaitu proses yang membutuhkan cahaya. Kita akan bahas secara detail satu persatu. Tahapan fotosintesis itu ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi membran tilakoid, membutuhkan cahaya prosesnya, dan cahaya nanti akan ditangkap klorofil. Di situ nanti akan dihasilkan ATP dan NADPH. Proses pembentukan ATP itu disebut dengan fotofosforilasi. Fotofosforilasi itu ada dua, fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non siklik. Siklik itu artinya berputar. Siklus, apa yang berputar? Yang berputar itu adalah elektron yang nanti terlepas. Sedangkan non siklik, elektronnya ketika terlepas tidak kembali lagi karena tidak berputar. Fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 saja, sedangkan non siklik 2, yaitu fotosistem 1 serta fotosistem 2.
Foto sistem 1 di situ nanti hanya akan terjadi proses fotofosforilasi sehingga hanya dihasilkan ATP. Sedangkan pada non-siklik ada dua proses, fotofosforilasi juga fotolisis. Apa itu fotolisis? Yaitu pemecahan air. Ketika air dipecah nanti akan dihasilkan NADPH sama oksigen. Sedangkan fotofosforilasi dihasilkan ATP. Fotofosforilasi siklik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang bulat-bulat itu namanya klorofil. Ketika ada cahaya berwarna kuning, cahaya foton itu akan menjadikan elektron yang ada di klorofil itu akan terlepas, tereksitasi. Terlepas dari klorofil 1 ditangkap klorofil berikutnya, akhirnya ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron ini akan ditangkap oleh ferredoksin atau Fd. Kemudian elektron akan ditangkap oleh Pg atau pastoquinon, kemudian ditangkap oleh sitokrom, kemudian ditangkap oleh pastosianin. Nah, pada saat perpindahan dari Pg ke Pc itu akan dihasilkan ATP, akan dihasilkan adenin trifosfat, dan elektron akan kembali lagi ke klorofil semula. Itulah yang disebut dengan fotofosforilasi siklik bentar. Berbeda dengan fotofosforilasi non-siklik. Perhatikan gambar berikut. Pertama yang terlibat itu fotosistem 2 dulu. Di sini nanti cahaya masuk, kemudian ditangkap oleh klorofil, elektronnya terlepas, kemudian ditangkap oleh aseptor primer P680, kemudian elektron ini akan ditangkap oleh pastoquinon atau Pg, kemudian dibawa ke kompleks sitokrom, kemudian ditangkap oleh pastosianin atau Pc. Pada proses ini dihasilkan ATP. Elektron itu tidak kembali lagi ke klorofil yang tadi. Maka caranya elektron yang terlepas tadi, masih fokus di fotosistem 2, itu harus diganti. Cara menggantikan yaitu dengan cara fotolisis, yaitu air tadi dipecah oleh bantuan cahaya. Proses pemecahan ini nanti akan dihasilkan H+ sama oksigen serta elektron. H+ ini nanti di fotosistem 1 akan direduksi, akan ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH2. Sekarang kita lanjut ke fotosistem 1. Elektron tadi terlepas dari fotosistem 2 nanti akan ke fotosistem 1. Serta di fotosistem 1 nanti itu ada cahaya yang ditangkap oleh klorofil yang ada di fotosistem 1, akhirnya elektronnya terlepas, tereksitasi. Sama kayak tadi, berpindah-berpindah, terus ditangkap oleh aseptor primer, dibawa ke Fd. Di Fd ini nanti elektron tidak kembali ke situ, ke klorofil, tetapi dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH2. H2-nya dari mana? H2-nya itu dari proses pemecahan air. Oke. Sekarang kita lanjut ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi di cairan pada kloroplas, yaitu stroma. Pada proses ini itu membutuhkan ATP, membutuhkan NADPH, serta membutuhkan karbon dioksida. Maaf tulisannya keliru. Karbon dioksida. Yang kemudian akan dibentuk menjadi gula.
Nama lain reaksi gelap itu adalah siklus Kelvin, karena yang menemukan adalah Kelvin. Nanti akan membentuk siklus, membentuk perputaran. Pada siklus Kelvin itu ada 3 proses, itu warnanya berbeda-beda. Yang paling terang itu disebut dengan proses fiksasi. Apa itu fiksasi? Fiksasi itu adalah pengikatan CO2. Perhatikan di situ, paling atas itu ada CO2 dengan 3 molekul. CO2 nanti akan ditangkap oleh RuBP atau ribulosa bifosfat. Dengan bantuan enzim Rubisco nanti akan menjadi fosfogliserat. Fosfogliserat itu memiliki atom C3 sehingga nanti akan menjadi 6 molekul. Awalnya kan 3 plus 3. Itu nanti digabung menjadi 6, tapi ini dijadikan 2 sehingga nanti akan dihasilkan 6 molekul fosfogliserat. Berikutnya fosfogliserat nanti akan menjadi bifosfogliserat dengan membutuhkan ATP. Jadi ada 1 fosfat lagi yang menempel pada fosfogliserat sehingga menjadi 2. B1 berikatan pada atom C1 dan berikatan atom C pada nomor 3 sehingga 1,3 bifosfogliserat. Berikutnya terjadi reduksi. Nah, ini sudah proses reduksi. 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan NADPH itu akan diubah menjadi glyceraldehida 3 fosfat atau G3P, glyceraldehida 3 fosfat. Ada berapa molekulnya? Ada 6. 6 molekul ini, 1 itu dipakai untuk menyusun gula. Dan yang 5 itu akan diubah kembali menjadi RuBP. Lah, proses perubahan G3P atau glyceraldehida 3 fosfat itu disebut dengan regenerasi, pembentukan kembali RuBP. Jadi siklus Kelvin ini ada 3 proses: fiksasi, reduksi, sama regenerasi. Jadi anak-anakku sekalian, kesimpulan proses fotosintesis itu ada 2 proses tadi, yaitu reaksi terang terjadi di tilakoid, membutuhkan cahaya dan air, menghasilkan ATP, NADPH sama oksigen. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma, membutuhkan CO2, ATP dan NADPH dan menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Saya kira demikian. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin.